Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua diberi kesehatan dan keselamatan. Pada hari ini, Bapak akan menjelaskan bab kawih bagian kedua, lanjutan dari 2 minggu sebelumnya. Masih ingat apa itu kawih? Ya, kalau masih ingat, kita lanjut. Jadi setelah kita membahas kawih yang kemarin, ada beberapa bahasan yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama adalah maham gaya bahasa ya. Maham gaya bahasa ini ada memahami gaya bahasa mijalma atau personifikasi dan rautan dan eufemisme. Oke, kita lanjut saja. Gaya bahasa mijalma yang pertama atau personifikasi. Kita lihat contoh kalimatnya adalah Purnama nu pusing nyanding ayeuna nganjang kaburuan deui. Contoh kalimat Purnama yang pernah bersama kini mengunjungi halaman lagi. Masih bingung kan apa itu gaya bahasa personifikasi? Kita bahas dari kalimat tersebut. Pada contoh kalimat di atas terdapat ada kata purnama ya yang Bapak mirikan yang artinya adalah bulan. Dijelaskan bahwa bulan yang pernah bersama sekarang mengunjungi kembali halaman atau halaman rumah. Pada kenyataannya bulan itu ada di langit dan tidak kemana-mana. Nah, kata bulan di sini merupakan barang yang diibaratkan makhluk hidup. Oleh karena itu, gaya bahasa ini disebut mijalma atau personifikasi. Jadi gaya bahasa personifikasi atau mijalma ini adalah seolah-olah barang yang mati atau tidak bergerak atau benda hidup menjadi sesuatu makhluk yang hidup. Selanjutnya ada gaya bahasa rautan atau eufemisme. Kita lihat contohnya. Bu, abdi nedawidi bade kapela. Bu, saya izin ke belakang dulu. Nah, kita lihat apa maksudnya. Ada contoh kalimat di atas ini, maksud sebenarnya yaitu menyampaikan bahwa murid itu ingin buang air atau toilet. Nah, gunakan kata ke belakang dulu karena itu kan meminta izin kepada guru. Jadi harus diganti kata buang air atau misalnya pipis dan lain-lain itu kan karena kurang sopan menjadi ke belakang supaya lebih atas. Jadi gaya bahasa rautan atau eufemisme ini adalah memperhalus atau memperpantas kata yang sekiranya tidak baik untuk digunakan pada tempatnya. Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah memaham gaya bahasa. Selanjutnya adalah memaham arti kecap. Ada denotatif dan konotatif. Sudah tahu ya, denotatif itu di pelajaran bahasa Indonesia juga ada, yaitu denotatif itu adalah arti sesungguhnya, sedangkan konotatif adalah arti pinjaman. Kita lihat dari contoh kalimat yang pertama. Ada jalan kahirupan teu sapanjang datar ayam udun jeung tanjakan. Nah, maksudnya adalah jalan kehidupan itu tidak selamanya datar, ada turun dan naik. Itu kalimat A ya. Sedangkan kalimat B, jalan kalembang teh henteu sapanjangna datar, aya mudun dan tanjakan. Jalan ke Lembang itu, tahu kan Lembang ya? Di Bandung daerah pegunungan. Tidak selamanya datar, ada turun dan ada naik, ada yang nanjak, ada yang turunan. Oke, kalau yang di kalimat A ini mempunyai arti yang tidak sebenarnya atau arti yang berbeda. Karena kata jalan tersebut artinya adalah keadaan ya. Jalan kehidupan itu maksudnya adalah keadaan hidup. Sedangkan kalimat yang kedua, kalimat B ini jalan Kalembang. Jalan Kalembang itu adalah jalan yang kita lalui setiap hari atau yang dilalui manusia dan juga kendaraan. Oke, mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu silahkan nyanyikan lagu Jang ya. Maksimal cukup 1 menit saja.
kirim videonya ke Google Classroom. Boleh bagian ref atau bagian awal. Mungkin kalau bisa ini contohnya seperti ini ya, lagunya bisa ya, masih iklan ya, bentar ya. Nah, bisa kalian cek seperti apa lagunya, dan juga bisa kalian ikuti liriknya ya, yang pernah Bapak sampaikan juga sebelumnya di pertemuan sebelumnya. Ada kata atau lirik dari lagu tersebut yang Bapak jadikan sebagai contoh. Oke, mungkin seperti itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.